Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah biodiversitas yang beranggotakan Putri Maharani dengan NPM 013, Harisma Ali Lutfi dengan NPM 043, Ayu Nuryanti dengan NPM 046, Era Lestari dengan NPM 054, Tarisa Putri Oktaviani dengan NPM 061, Lutfia Safrina Zundani dengan NPM 070, Sayyidatun Nisa dengan NPM 097, Mufiana dengan NPM 108, Muhammad Ridwan Nuraifa dengan NPM 114, dan Distiana Dia Hastuti dengan NPM 117. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih semangat ya nih belajarnya? Harus tetap semangat dong. Nah, di sini kita punya beberapa topik seru tentang Pteridophyta. Ada yang tahu nggak sih Pteridophyta itu seperti apa? Masih pada bingung ya? Nah, berikut beberapa fakta menarik dari tumbuhan yang satu ini. Apa kalian tahu kalau pakis termasuk dalam kelompok tanaman purba? Berdasarkan beberapa fosil yang ditemukan, ilmuwan menganggap bahwa tanaman darat muncul dari air sekitar 475 juta tahun yang lalu. Sekitar 400 juta tahun lalu, tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu berpembuluh dan tidak berpembuluh. Tumbuhan pakis sendiri diyakini ada sekitar 350 juta tahun lalu berdasarkan catatan fosil yang ditemukan. Jadi, tumbuhan pakis berumur jauh lebih tua dari dinosaurus. Bahan-bahan organik pada tumbuhan paku saat ini dapat menjadi deposit batu bara, gas, dan minyak yang menjadi bahan bakar dunia. Pakis sendiri memiliki keunikan di mana tidak berbunga maupun berbibit. Mereka berkembang biak dengan spora. Terdapat lebih dari 13.000 spesies pakis yang masih hidup saat ini. Pakis hidup di kawasan yang teduh dan lembab, sehingga tidak ditemukan di benua Antartika. Pada akhir abad 19, terjadi demam pakis, atau disebut dengan Pteridomania, yang melanda Inggris, di mana saat itu pakis menjadi fenomena budaya. Tumbuhan pakis menjadi barang koleksi dengan peminat dari kelas sosial atas. Selain di koleksi, terdapat seni dekoratif yang menampilkan motif pakis pada tembikar, kaca, logam, tekstil, kayu, kertas cetak, maupun patung. Pakis disajikan sebagai simbol misteri dan keagungan dari suatu era kuno. Menurut kalian gimana nih? Menarik bukan? Semakin penasaran kan sama tumbuhan yang satu ini? Kita punya pembahasan yang lengkap nih mengenai Pteridophyta. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja simak video pembahasan materi berikut ini ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi merupakan penjelasan mengenai Pteridophyta. Sampai di sini gimana? Udah paham dong tentunya? Nah, biar tambah paham, selanjutnya ada video tentang Pteridophyta nih. Tonton sampai habis ya. Tumbuhan paku Pteridophyta merupakan salah satu dari genus pantai yang memiliki akar, batang, daun sejati, dan memiliki berkas pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron, yang artinya sayap buluh, dan phyton yang artinya tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang dapat digolongkan ke dalam tumbuhan berspora. Nah, terdapat ciri-ciri dari Pteridophyta atau tumbuhan paku, yaitu yang pertama akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa silam dan belum. Yang kedua dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain seperti sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Kemudian tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Daun yang masih muda menggulung, tidak memiliki bunga, dan yang terakhir umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Kemudian akan dijelaskan mengenai struktur dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama akar. Diketahui bahwa tumbuhan paku memiliki akar serabut, dan ujung akarnya terdapat kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang memiliki perbedaan dengan sel-sel akarnya sendiri. Yang kedua batang.
Tumbuhan paku batangnya tidak terlalu tampak. Hal ini dikarenakan berada di dalam tanah atau rimbang. Jika muncul ke permukaan tanah, batangnya hanya akan setinggi 0,5 meter. Tetapi ada beberapa jenis tumbuhan paku yang panjang batangnya dapat mencapai 5 meter. Contohnya yaitu Alsophilia dan Satea. Yang ketiga, daun. Bentuk daun pada tumbuhan paku cukup unik, yaitu selalu melingkar serta menggulung pada usia muda. Sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, bentuk daunnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, trophofil, merupakan bentuk daun yang dapat digunakan khusus untuk fotosintesis dan tidak mengandung spora. Yang kedua, sporofil, yaitu bentuk daun yang menghasilkan spora. Yang ketiga, trophosporofil, yaitu bentuk daun yang dapat menghasilkan spora atau tidak menghasilkan spora. Kemudian ada habitat dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, teman-teman pasti sudah mulai paham bahwa habitat tumbuhan paku ada di darat, seperti pada dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembab, dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku yaitu yang pertama ada kadar air dalam tanah, kemudian ada kadar air dalam udara, kandungan hara mineral dalam tanah, kadar cahaya untuk fotosintesis, suhu yang optimal, perlindungan dari angin, dan yang terakhir ada perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat. Nah, klasifikasi Pteridophyta dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Lysopodinae. Kelas Lysopodinae atau dapat dikatakan kelas paku rambat atau kawat merupakan salah satu dari kelas tumbuhan paku yang mempunyai daun yang mirip dengan rambut atau sisik dan bentuknya menyebar. Selain itu, tumbuhan paku dengan kelas ini memiliki batang yang mirip dengan kawat. Karena itulah tumbuhan paku yang masuk kelas ini disebut dengan paku kawat. Contohnya yaitu Lysopodiella cernua. Nah, cukup menarik bukan penjelasan materi ini? Nah, ayo selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu mengenai Equisetinae. Kata Equisetinae berasal dari equus, yang berarti kuda, dan seta yang berarti tangkai. Karena itulah kelas Equisetinae dapat dikatakan kelas paku ekor kuda. Jenis dari kelas ini yaitu memiliki daun yang mirip sisik dan transparan, yang memiliki susunan berkarang dalam satu lingkaran. Batangnya berongga dan berluas. Selain itu, kelas ini memiliki sporangium yang tersusun dalam stopilus dan mempunyai bintik ekor kuda. Contohnya yaitu Equisetum adine. Felicinae. Felicinae berasal dari kata felix yang berarti tumbuhan paku sejati. Karena itulah kelas Felicinae ini dapat dikatakan sebagai tumbuhan paku sejati. Sebanyak kurang lebih 90% tumbuhan paku masuk ke dalam jenis kelas Felicinae. Tumbuhan paku yang masuk ke dalam kelas ini mempunyai daun yang berukuran besar dan bentuknya menyirip. Beberapa contoh dari tumbuhan paku yang masuk ke dalam kelas Felicinae yaitu Pterium aquilinium, Gleisenia truncate, Glihenia hirta, Belvisia sp2, Detinaria sparsisora, Asplenium nidus, Asplenium pellucidum, Atyrium japonicum, Adiantum pedatum, dan sebagainya. Psilopitinae. Kelas Psilopitinae atau dapat dikatakan kelas paku purba merupakan salah satu kelas dari tumbuhan paku yang tergolong sudah punah. Karena itulah tumbuhan paku yang masuk ke dalam kelas ini dikatakan sebagai paku purba. Jenis dari kelas Psilopitinae yaitu banyak yang tidak berdaun atau telanjang, atau memiliki daun-daun yang kecil, atau biasa disebut mikrofil yang belum terdiferensiasi. Contohnya yaitu Psilipsida dan Psilotum nodum. Bagaimana setelah melihat klasifikasi jenis Pteridophyta? Semakin semangat kan untuk terus mempelajarinya dan selalu untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kelestarian alam.
Teman-teman mungkin bertanya-tanya, sebetulnya tumbuhan Pteridophyta itu memiliki peranan yang seperti apa ya? Beberapa peranan tumbuhan paku antara lain: 1. Sebagai tanaman hias, misalnya adiatum, selaginella, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai obat, misalnya equisetum untuk obat antidiuretik. Yang ketiga, dijadikan sayuran, misalnya Mersillea, Pteridium aquilinum. Yang keempat, beberapa ada yang menjadi gulma, misalnya Salvinia natans yang merupakan tumbuhan penggagu bagi padi. Pemirsa Grunus TV Indonesia, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai jenis-jenis tanaman paku. Tanaman paku juga merupakan tanaman hias yang digemari banyak orang, sehingga untuk budidayanya sendiri juga sangat menjanjikan untuk dijalani. Lantas apa saja ya jenis-jenis tanaman paku? Pertama, subdivisi Psilopsida. Tanaman paku subdivisi Psilopsida merupakan salah satu tanaman paku yang sederhana, karena susunan atau struktur tanamannya dapat dikatakan cukup sederhana. Tanaman paku Psilopsida ini hanya berupa ranting yang bercabang-cabang, tanpa daun dan akar. Kedua, paku ekor kuda. Tumbuhan paku ini menyukai tempat lembab yang ada di dataran tinggi. Paku ekor kuda mempunyai daun-daun kecil seperti selaput dan tersusun seperti karang. Kemudian bentuk daunnya melingkar dan berbentuk seperti sisik. Anda dapat menemukan batang tumbuhan paku ekor kuda yang mirip dengan daun cemara, berongga, berbuku-buku, dan tegak. Ketiga, subdivisi Lycopsida. Subdivisi Lycopsida adalah tumbuhan paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Tumbuhan ini biasanya disebut juga paku kawat atau paku rambut karena memiliki daun yang sangat kecil. Keempat, subdivisi Sphenopsida. Subdivisi Sphenopsida adalah tumbuhan paku yang hidup di daerah tropis. Sering disebut paku ekor karena memiliki ekor panjang. Contoh dari subdivisi Sphenopsida adalah Equisetum palustre. Kelima, subdivisi Pteropsida. Subdivisi Pteropsida adalah tumbuhan paku sejati yang disebut tumbuhan pakis. Tumbuhan ini dapat hidup di daerah tropis dan subtropis. Berdaun lumayan lebar dibandingkan dengan tumbuhan paku yang lain. Itulah informasi mengenai tanaman paku. Menarik bukan? Apakah Anda ingin merawat tanaman paku di rumah? Simak informasi menarik lainnya hanya di Agronius TV Indonesia. Sekian video pembelajaran mengenai Pteridophyta dari kami. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.